Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Proyek Organisasi dan Arsitektur Komputer. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu di sini ada saya sendiri, Alvaro Noval Saksono, sebagai PIC Proyek 1, dan teman Saya Dian Agustin. Saya Muhammad Haris Purnawan. di Proyek 1 ini kita akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam PC dan juga teknis perakitan PC sampai masuk ke BIOS. Jadi silakan simak video berikut ini. Oke, untuk komponen pertama itu di sini ada motherboard. Motherboard sendiri yaitu sebuah papan sirkuit utama yang terdapat di dalam sebuah komputer, yang dimana tugas utamanya yaitu untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antar perangkat komputer. Lalu untuk fungsinya sendiri, yang pertama yaitu untuk mengatur aliran data dan menyediakan jalur komunikasi antar semua komponen komputer seperti CPU, RAM, dan beberapa perangkat keras lainnya. Lalu yang kedua yaitu mendistribusikan listrik ke semua komponen yang memerlukan daya, termasuk CPU, RAM, dan GPU. Yang ketiga yaitu menyediakan slot ekspansi untuk menghubungkan perangkat tambahan pendukung pada komputer seperti monitor, keyboard, dan speaker. Lalu yang keempat yaitu menyediakan dukungan firmware komputer untuk menjalankan perintah dasar seperti BIOS dan UEFI yang memungkinkan komputer dapat booting. Untuk penjelasan komponen berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke komponen kedua, yaitu heatsink. Heatsink merupakan perangkat penting yang digunakan dalam komputer, yang dimana komponen ini bertugas untuk mendinginkan komponen elektronik dengan cara memindahkan panas yang dihasilkan komponen ke media pendingin di sekitarnya. Heatsink sendiri biasanya terbuat dari bahan yang memiliki konduktivitas tinggi sehingga dapat menyerap panas dengan cepat. Lalu untuk fungsinya yang pertama yaitu mengurangi suhu panas dari komponen agar komputer tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu memastikan komponen bekerja dengan optimal, dan yang ketiga yaitu melindungi komponen dari panas yang berlebihan. Untuk penjelasan komponen berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke komponen yang ketiga yaitu PSU. PSU merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke seluruh komponen komputer, termasuk peripheral seperti kartu grafis maupun hard drive. Sedangkan untuk fungsi lainnya yaitu mengubah tegangan AC menjadi DC, mengatur daya bagi tegangan output, dan yang terakhir yaitu mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal pada sebuah perangkat. Untuk penjelasan komponen berikutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, sistem operasi, dan software. VGA card atau kartu grafis memiliki fungsi utama untuk menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Harddisk adalah perangkat penyimpanan data permanen, yaitu untuk menyimpan sistem operasi, perangkat lunak, file, dokumen, gambar, video, dan data lainnya. Prosesor adalah otak dari komputer. Fungsi utamanya yaitu menjalankan instruksi program dan melakukan operasi logis serta aritmetika yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi. Oke, di sini sebelum kita memasang prosesornya, jangan lupa untuk membuka penguncinya terlebih dahulu ya. Lalu untuk pemasangannya juga harus hati-hati, supaya pin yang ada di prosesornya itu tidak rusak. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kunci kembali soket prosesornya. Dan jangan lupa oleskan sedikit thermal paste di atas prosesornya. Oke, untuk pemasangan heatsink, tahap awal yaitu putar pin 90 derajat searah jarum jam. Jika sudah, lalu letakkan heatsink di motherboard sesuai dudukan pinnya, dan dorong pin ke bawah. Nah, jika sudah, kunci heatsink secara perlahan dan zigzag. Lalu, colokkan konektor kipas ke motherboard.
Untuk pemasangan PSU pada casing, yang pertama-tama itu sejajarkan PSU dengan lubang PSU dan ventilasi udara PSU. Jika sudah, lalu pasangkan baut yang ada di bagian luar lubang PSU dan kencangkan bautnya dengan menggunakan obeng. Untuk pemasangan motherboard pada casing, yang pertama-tama letakkan motherboard pada tempat yang sudah disediakan di dalam casing. Lalu posisikan lubang dudukannya. Nah, jika sudah, pasang baut sesuai lubang dudukan yang ada pada motherboard dan kencangkan bautnya dengan menggunakan obeng. Dalam teknis pemasangan hard disk drive pada PC ini, pertama-tama kita harus memasukkan hard disk drive ke dalam slot yang tersedia pada casing. Di sini, casing terdapat satu slot saja. Dan kemudian kita harus memasangkan satu atau dua baut ke dalam casing tersebut agar hard disk drive tidak goyang selama penggunaan PC. Dalam teknis pemasangan RAM, kita harus memasukkan RAM ke dalam memory slot yang ada di motherboard. Dalam teknis pemasangan VGA card, pastikan VGA card-nya telah siap untuk dipasangkan dan baut yang terdapat dalam casing sudah terlepaskan, agar nanti saat kami pasangkan VGA card, saat dikunci sudah siap. Dan pastikan PCIe Express-nya sesuai dengan VGA card-nya. Pertama, kita pasang kabel power connector 20 pin. Pastikan terpasang kencang dan sesuai. Kemudian, kita pasang kabel konektor 4 pin. Pastikan juga terpasang kencang dan sesuai. Kita pasang kabel dari PSU ke hard disk. Kemudian ambil kabel SATA lalu hubungkan ke hard disk juga. Pastikan kencang dan sesuai. Pasang kabel audio ke tempat yang sesuai. Pasang kabel USB ke tempat yang sesuai. Pastikan terpasang kencang. Kemudian pasang kabel front panel atau pin group. Pastikan urutan penempatan sesuai dan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam perakitan. Mulai dari power SW, reset SW, power LED, HDD LED, yang minus dan juga yang plus. Kita harus memasang dengan posisi yang benar dan tepat.
Jika sudah, tidak lupa kita pastikan terpasang kencang dan juga sesuai. Jika perakitan sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian pengujian komputer. Untuk memastikan apakah perakitan berhasil, kita akan melakukan namanya pengujian POST, di mana kita akan menyalakan PC tersebut dan dengan tujuan apakah sampai dengan BIOS-nya. Jika sampai dengan BIOS, berarti berhasil kami merakit PC tersebut. Oke, kesimpulan dari kelompok kami adalah instalasi PC bukanlah hal yang mudah. Memerlukan kesabaran dan ketelitian yang baik dan juga pemahaman tentang kompatibilitas komponennya juga supaya komponen-komponen yang ada di dalam PC dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pengujian POS yang dimana untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan normal dan optimal. Mungkin itu saja video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.